Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 176, melawan Lewi Weilong. Sebagai salah satu dari 3 pasukan utama di Kabupaten Laut Gemuruh, pavilion berkembang selamanya terletak di tempat yang makmur di Kabupaten Laut Gemuruh. Pada hari ini, jalanan yang dulunya ramai menjadi sunyi senyap. Tidak ada seorang pun di jalanan. Gerbang pavilion berkembang selamanya hancur menjadi debu. Kedua pihak saling berhadapan di arena seni bela diri terbuka. Di pusat arena seni bela diri, terdapat sebuah arena pertarungan. 2 sosok sedang bertarung di atasnya. Kekuatan langit dan bumi berfluktuasi hebat. Kedua orang yang bertarung merupakan ahli raja bela diri yang memiliki sarana untuk mengendalikan keterampilan mengendalikan langit dan bumi. Salah satu sosok bersinar dengan cahaya biru di sekujur tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, vital sejati melonjak dan terus menjatuhkan serangan. Tombak di tangannya bergetar seperti naga. Orang ini adalah pemimpin pavilion berkembang selamanya, Lin Yutian, yang memiliki basis kultivasi level ketiga tingkatan raja. Namun, lawan Lin Yutian tampaknya lebih kuat. Tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti dewa perang. Guntur bergema dari gelombang pedang tempur, serangannya mendominasi dan ganas. Lin Yutian, aku menyarankanmu untuk menyerah. Selama kamu bersedia membubarkan pavilion berkembang selamanya, aku bisa mengampuni nyawamu. Di arena pertarungan, sosok yang dikelilingi petir itu berteriak keras. Lewi Weilong, mimpi kamu. Lin Yutian mendengus dingin, tombak di tangannya bergetar. Vital sejati yang agung berubah menjadi gelombang badai dan dengan gila menerkam ke arah Lewi Weilong di hadapannya. Basis kultivasimu tidak sebandingku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Lewi Weilong menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Di Kabupaten Laut Gemuruh ini, selain Sen Yuanan dari Serikat Berburu, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Inilah sebabnya Gerbang Guntur disebut sebagai kekuatan nomor 1 di Kabupaten Laut Gemuruh. Bang, guntur dengan hiruk pikuk memadat di atas pedang. Tiba-tiba, sebuah cahaya pedang menebas dan meninggalkan jejak di udara. Bang, keduanya bertabrakan, gelombang menakutkan yang dikondensasi oleh vital sejati dihancurkan oleh cahaya pedang yang menggelegar. Kemudian, cahaya pedang menghantam ke tubuh Lin Yutian. Puff, tubuh Lin Yutian seperti disambar petir, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia berteriak dan menyemburkan darah, sosoknya melayang keluar. Lin Yutian tersandung, dia menahan diri dengan tombaknya dan terengah-engah. Lin Yutian menggunakan indera spiritual menyapu sekitarnya. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan tidak menahan diri untuk menghela napas. Sebab, saat ini, seluruh gerbang pavilion berkembang selamanya telah disegel oleh sebuah formasi raksasa. Selain Lewi Weilong yang kekuatannya lebih kuat dari dirinya, Gongsun Qianji, kepala keluarga Gongsun, juga seorang penyihir formasi tingkat kelima. Dengan pencapaian penyihir formasi tingkat kelima, Gongsun Qianji bisa mengandalkan basis kultivasi dari level pertama tingkatan raja untuk memasukkan keluarga Gongsun menjadi salah satu dari 3 pasukan utama di Kabupaten Laut Gemuruh. Lin Yutian, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kamu tunduk atau tidak? Lewi Weilong melangkah di udara dan memandanginya dari posisi tinggi. Hehe, Tuan Lewi sungguh mengesankan. Tiba-tiba, terdengar tawa penuh menghina dari udara. Siapa? Lewi Weilong mendengus dingin dan mendongak. Hanya terlihat bayangan besar menutupi bagian atas kepalanya. Bayangan besar ini adalah sebuah cakar raksasa. Di udara pavilion berkembang selamanya, seekor singa raksasa dengan api di sekujur tubuhnya mendongak dan mengaum. Gelombang suara menyebar, menyebabkan kedua pihak di bawah saling berhadapan. Namun, para kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi di bawah permurnian ilahi, semuanya menyemburkan darah dan wajah mereka memucat. Para ahli yang berada di bawah tingkatan pemurnian ilahi, semuanya terpengaruh. Energi darah mereka berfluktuasi. Bang, Lewi Weilong buru-buru meninju keluar dan bertabrakan dengan cakar singa raksasa itu. Benturan besar itu membuat tubuh Lewi Weilong terhuyung-huyung dan terpental mundur belasan meter. Saat ini, semua orang memperhatikan bahwa ada seorang pemuda berjubah hitam yang berdiri di atas kepala singa api. Sebelumnya, aku pernah mengatakan bahwa suatu hari nanti aku akan menerobos gerbang guntur dan memenggal kepalamu. Hari ini, aku kesini untuk memenuhi janjiku. Pemuda berjubah hitam berkata perlahan, suara dingin bergema di lokasi. Menerobos gerbang guntur dan memenggal kepala Lewi Weilong,
Siapa orang ini? Beraninya dia begitu sombong? Lewi Weilong adalah pemimpin gerbang guntur, seorang ahli tingkatan raja. Dari mana keberanian pemuda ini berasal? Kenapa dia berani mengatakan kata-kata arogan yang mencari mati seperti itu? Namun, setelah tercengang beberapa detik kemudian, banyak penonton yang tanpa sadar teringat pemuda yang pernah mengucapkan kata-kata ini setahun yang lalu. Sura. Seiring pertandingan merebut kuota, nama Sura juga menjadi terkenal. Sura adalah seorang pemuda yang menerobos menara naga terbang lantai ke-7 dan dikenal sebagai jenius langka, Luo Xiu. Luo Xiu, Sura, hanya dalam waktu setahun, bocah ini sudah memiliki kepercayaan diri untuk menantang ahli tingkatan raja. Luo Xiu memandang kerumunan di bawah, tatapannya tertuju pada pemimpin pavilion berkembang selamanya, Lin Yutian. Luo Xiu mendongak dan melemparkan sebuah pil ke arahnya. Lin Yutian mengulurkan tangannya, menangkap pil itu dengan ragu. Kemudian, Lin Yutian menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Pil cahaya neon peringkat kelima? Ini adalah pil penyembuhan yang dapat memungkinkan ahli tingkatan raja segera memulihkan luka-lukanya. Satu pil bernilai puluhan ribu batu vitalitas. Ling Jiajia adalah murid dari Kepala Shen Yuanan. Kepala Shen Yuanan baik padaku. Tuan Lin bisa segera menggunakan pil itu untuk menyembuhkan lukamu. Serahkan Lewi Weilong ini padaku, aku akan menanganinya," kata Luo Xiu dengan datar. Saat berbicara, Luo Xiu melangkah di udara dan berjalan menuju Lewi Weilong. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api maut kegelapan, tampak seperti baju perang api hitam yang nyata menutupi seluruh tubuhnya dengan aura membunuh. "Luo Xiu, jangan keterlaluan. Kamu adalah anggota berbakat dari Serikat Berburu dan Berbakat Tinggi, tapi jangan menyangka aku tidak berani membunuhmu." Lewi Weilong mendengus dingin, momentum Raja Bela Diri berkembang. "Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa sebelumnya kamu pernah mengumumkan tugas berhadiah di Serikat, ingin membunuhku dengan 100.000 batu vitalitas?" Luo Xiu mencemooh. "Karena kamu memprovokasi gerbang guntur terlebih dulu. Permusuhan apa yang kamu miliki dengan gerbang guntur?" Lewi Weilong menunjukkan ekspresi bingung. Sebenarnya, dia selalu bingung dengan hal ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa dirimu telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu provokasi. Mata Luo Xiu berkedip cahaya kejam, dia segera meraih pedang gigi harimau di punggungnya. Luo Xiu tiba-tiba melompat ke udara, ruang di bawah kakinya menjadi terdistorsi, menyebabkan suara retakan. Saat suara retakan bergema, tubuh Luo Xiu langsung bergegas menuju Lewi Weilong di hadapannya. Tindakannya membuat semua orang berseru, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Semua orang tahu, Luo Xiu ini tampaknya baru berusia 17 tahun, bukan? Namun, pada usia ini, dia malah menantang seorang raja bela diri. Selain itu, Lewi Weilong telah mencapai tahap menengah tingkatan raja. Melihat Luo Xiu bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi, wajah Lewi Weilong menjadi suram. Pedang tempur di tangannya memancarkan cahaya kilat dan menebas dengan keras. Lewi Weilong adalah ahli bela diri level keempat tingkatan raja. Bagaimana dia bisa mundur dalam menghadapi serangan dari seorang ahli tingkatan pemurnian ilahi? Celang, terdengar suara benturan. Energi yang dahsyat tiba-tiba meledak, menyapu sekeliling dan ruang pun berfluktuasi. Di tempat di mana pedang tempur guntur berbenturan dengan pedang gigi harimau, sebuah retakan gelap diam-diam menyebar. Setelah benturan keras, Luo Xiu mundur 3 langkah di udara, sementara Lewi Weilong mundur setengah langkah. Level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi berhasil membuatku mundur setengah langkah. Kamu harus merasa bangga. Sayangnya, kesenjangan antara ahli pemurnian ilahi dan Raja Bela Diri terlalu besar. Kamu bukan lawanku. Melihat Luo Xiu mundur 3 langkah, dirinya hanya mundur setengah langkah, Lewi Weilong sangat tenang. Dia juga mendapati aura Luo Xiu berada di level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi. Matanya tiba-tiba mengungkapkan jejak niat membunuh dan penghinaan. Namun, Luo Xiu mengabaikan perkataannya. Dia tiba-tiba melangkah di udara, sosoknya kembali bergegas. Lapisan aura membunuh menyelimuti, pedang gigi harimau, pedang mematikan, terjadi benturan keras lainnya. Kali ini, Luo Xiu hanya mundur 2 langkah, sementara Lewi Weilong mundur 1 langkah penuh. Aku akan menghabisimu. Lewi Weilong menyerang dengan sekuat tenaga, sosok mereka berubah menjadi sisa bayangan yang bertabrakan dengan keras di udara. Suara dentang yang disebabkan benturan senjata tidak ada habisnya. Hanya dalam waktu singkat, keduanya bertarung sengit selama puluhan ronde. Lewi Weilong yang tidak menganggap serius kultivasi level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi, saat ini tampak tertekan. Lewi Weilong menemukan bahwa meskipun basis kultivasi Luo Xiu lebih rendah darinya, serangan yang dilakukan Luo Xiu cukup untuk menyainginya. Basis kultivasi Luo Xiu memang sedikit rendah, tapi kemampuan mereka tidak jauh beda. Selain itu, seni bela diri yang digunakan Luo Xiu juga sangat kuat. Ada beberapa tabrakan yang hampir mengalahkannya.
Apa benar ini hanya seorang remaja berusia 17 tahun? Apa benar bocah ini hanya berbasis kultivasi level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi? Mata Lewi Weilong dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, dia juga sedikit marah. Bagaimana bocah ini bisa menjadi begitu kuat hanya dalam waktu setahun? Kalau 1 atau 2 tahun lagi, kekuatan bocah ini mungkin saja bisa langsung menghancurkan dirinya. Jelang, tepat pada saat ini, percikan meledak, sosok Luo Xiu dan Lewi Weilong langsung membeku di udara. Ser, terdengar serangkaian seruan di seluruh arena seni bela diri. Hal yang membuat semua orang begitu terkejut adalah pedang tempur gerbang guntur benar-benar ditahan oleh pemuda berjubah hitam. Tubuh fisik melawan senjata perang peringkat bumi, Lewi Weilong juga terkejut. Saat pedang tempur ditahan oleh tangan kiri Luo Xiu, reaksi pertamanya adalah segera mundur. Kecepatan reaksi dari Raja Bela Diri sangat cepat, tetapi pedang Luo Xiu bahkan lebih cepat. Puff, pedang tempur yang dibungkus dengan aura membunuh menebas dengan keras, darah memercik keluar. Meskipun Lewi Weilong mundur dengan cepat, bekas luka tetap tergores di dadanya, darah pun mengalir keluar. Tubuh perang tingkat akhir, Lewi Weilong tidak peduli dengan lukanya. Dia menatap fokus pada Luo Xiu. Terlihat Luo Xiu memang menahan bilah pedang tempur, tapi darahnya juga mengalir di antara jari-jarinya. Jelas, menahan serangan dari senjata perang peringkat bumi tidak begitu mudah. Bagaimanapun, tubuh fisik Luo Xiu hanya mencapai tahap awal tubuh perang tingkat akhir. Luo Xiu memang bisa memaksa diri menahan serangan senjata perang level rendah peringkat bumi, tetapi dirinya juga akan terluka. Tuan Lewi meninggalkan pedang. Aku akan menerima pedang ini. Luo Xiu tersenyum, melambaikan tangan dan memasukkan pedang tempur guntur ini ke dalam cincin penyimpanan. Sudut mulut Lewi Weilong berkedut. Dia mencibir dan berkata, pantas saja kamu punya nyali untuk menantangku. Ternyata kamu memiliki tubuh fisik tubuh perang tingkat akhir. Kalau kamu menyangka dapat mengalahkanku dengan metode ini, itu akan terlalu konyol. Bahkan tanpa pedang tempur, aku juga seorang ahli level keempat tingkatan raja. Tubuh Lewi Weilong memancarkan vital sejati. Busur petir biru mengelilingi tubuhnya, momentumnya melonjak. Dalam jarak lebih dari 100 meter yang dipusatkan padanya, kilatan petir terus muncul. Apakah Raja Bela Diri sangat hebat? Luo Xiu mendongak dan tersenyum jijik. Tubuhnya sedikit gemetar. Api maut kegelapan di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Api hitam terus melonjak hingga hampir 1 meter. Tubuhnya benar-benar diselimuti oleh api hitam yang bergelombang. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bahkan muncul beberapa retakan hitam kecil dan menyebar perlahan. Momentum di tubuhnya terus meningkat. Aura yang lebih kuat terus melonjak keluar dari tubuh Luo Xiu. Luo Xiu jelas hanya memiliki basis kultivasi level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi, tetapi aura Luo Xiu saat ini sudah meroket ke tingkat yang melampaui level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, yang sebanding dengan Raja Bela Diri biasa. Saat momentum meningkat ke tingkat yang sebanding dengan level kedua tingkatan raja, Luo Xiu akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Sosoknya hampir sepenuhnya menghilang dalam kobaran api hitam. Hanya api hitam yang terlihat menyala kencang di udara. Dibatasi oleh basis kultivasinya sendiri, Luo Xiu hanya bisa menggunakan api roh menelan kekosongan untuk meningkatkan auranya ke tingkat yang setara dengan tingkat indera spiritual, yaitu level kedua tingkatan raja. Dengan keadaan ini, ditambah dengan peningkatan 24 kali lipat dalam kekuatan keterampilan transformasi misterius, serta pedang mematikan, pedang maut dan teknik pedang roh, Luo Xiu benar-benar dapat bersaing dengan level keempat tingkatan raja. Pertunjukan menarik